Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Proyek Adaptasi. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait beberapa kondisi di mana vaksinasi itu akan ditunda atau tidak diberikan. Dan kondisi ini berlaku untuk semua. Mengingat dalam waktu dekat vaksinasi akan segera dilaksanakan untuk sasaran tahap kedua, dan yang menjadi sasaran vaksinasi tahap kedua adalah pekerja publik, termasuk di dalamnya adalah guru, tenaga kependidikan, dosen, Polri atau TNI, dan pelayan publik lainnya. Informasi terkait kondisi di mana vaksinasi akan ditunda atau tidak diberikan bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK-02-4-1-1-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Berdasarkan format screening sebelum vaksinasi COVID-19 yang tertera pada tabel 8, di sini disebutkan kondisi di mana vaksinasi itu akan ditunda atau tidak diberikan. Yang pertama, yaitu apabila berdasarkan pengukuran suhu tubuh calon penerima vaksin sedang demam, di mana suhu tubuhnya sama dengan atau di atas 37,5 derajat Celcius, vaksinasi itu akan ditunda sampai pasien sembuh dan terbukti bukan menderita COVID-19 dan dilakukan screening ulang pada saat kunjungan berikutnya. Jadi jika suhu tubuh sama dengan atau di atas 37,5 derajat Celcius, maka vaksinasi itu ditunda. Saya tekankan hanya ditunda sampai pasien itu dinyatakan sembuh dan terbukti bukan penderita COVID-19, dan pada pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan screening ulang. Yang kedua, apabila berdasarkan pengukuran tekanan darah didapatkan hasil sama dengan di atas 140/90, maka vaksinasi tidak diberikan. Jadi bagi yang memiliki tekanan darah sama dengan atau di atas 140/90, maka vaksinasi itu tidak akan diberikan. Selanjutnya, jika terdapat jawabannya pada salah satu pertanyaan nomor 1 sampai 13, maka vaksinasi itu tidak akan diberikan. Pertanyaan yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah: yang pertama, apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Jika jawabannya ya, maka vaksinasi tidak akan diberikan. Yang kedua, apakah Anda sedang hamil atau menyusui? Jika jawabannya ya, karena memang sedang hamil atau sedang menyusui, maka vaksinasi juga tidak akan diberikan. Yang ketiga, apakah Anda mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir? Jadi bagi yang mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir pada saat hari H dilaksanakan screening, itu juga tidak akan diberikan vaksinasi. Yang keempat, apakah ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau konfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19? Jika jawabannya ada, maka vaksinasi juga tidak akan diberikan. Selanjutnya nomor 5, apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya? Pertanyaan untuk vaksinasi kedua. Pertanyaan ini hanya ditujukan kepada yang telah melakukan vaksinasi pertama, dan jika pada vaksinasi kedua kemudian memiliki riwayat seperti yang dijelaskan pada pertanyaan kelima ini, maka vaksinasi juga tidak akan diberikan. Berikutnya nomor 6,
Apakah Anda sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah? Jika jawabannya ya, maka vaksinasi juga tidak akan diberikan. Ketujuh, apakah Anda menderita penyakit jantung, gagal jantung, atau penyakit jantung koroner? Jika penderita penyakit jantung seperti gagal jantung atau penyakit jantung koroner, maka vaksinasi juga tidak akan diberikan kepada penderita tersebut. Selanjutnya, yang kedelapan, apakah Anda menderita penyakit autoimun sistemik seperti SLE atau lupus, Sjögren, vaskulitis, dan autoimun lainnya? Jika jawabannya ya, maka vaksinasi juga tidak diberikan. Nomor 9. Apakah Anda menderita penyakit ginjal seperti penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani hemodialisis atau dialisis peritoneal atau transplantasi ginjal atau sindroma nefrotik dengan kortikosteroid? Jadi jika yang bersangkutan penderita penyakit ginjal, maka vaksinasi juga tidak diberikan. Selanjutnya nomor 10. Apakah Anda menderita penyakit reumatik autoimun atau rheumatoid arthritis? Jika jawabannya juga ya, maka penderita penyakit ini juga tidak akan diberikan vaksinasi. Berikutnya, nomor 11. Apakah Anda menderita penyakit saluran pencernaan kronis? Dan untuk penderita penyakit saluran pencernaan kronis juga tidak diberikan. Pertanyaan ke-12. Apakah Anda menderita penyakit hipertiroid atau hipotiroid karena autoimun? Jika jawabannya juga ya, maka vaksinasi tidak akan diberikan. Pertanyaan ke-13. Apakah Anda menderita penyakit kanker, kelainan darah, imunokompromis atau defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi? Jadi jika yang bersangkutan adalah penderita penyakit kanker dan pernah menerima produk darah atau transfusi, maka vaksinasi juga tidak akan diberikan. Berikutnya pertanyaan ke-14, yaitu apakah Anda menderita penyakit diabetes mellitus? Jika jawabannya ya, maka vaksinasi tidak akan diberikan. Dan di sini dijelaskan untuk pertanyaan nomor 14, penderita diabetes mellitus tipe 2 terkontrol dan HbA1c-nya di bawah 58 mmol per mol atau 7,5% dapat diberikan vaksinasi. Bagi penderita penyakit diabetes mellitus ada pengecualian, yaitu jika yang bersangkutan adalah penderita diabetes mellitus tipe 2 terkontrol dan HbA1c-nya adalah di bawah 58 mmol per mol atau 7,5%. Itu bisa diberikan vaksinasi. Sedangkan yang HbA1c-nya di atas 58 mmol per mol atau 7,5% itu tidak akan diberikan vaksinasi. Berikutnya nomor 15, yaitu apakah Anda menderita HIV? Jika yang bersangkutan penderita HIV, maka tidak akan diberikan vaksinasi. Dan di sini dijelaskan untuk pertanyaan nomor 15, bila menderita HIV, tanyakan angka CD4-nya. Bila CD4-nya kurang dari 200 atau tidak diketahui, maka vaksinasi tidak diberikan. Untuk penderita HIV juga ada pengecualian, yaitu bila CD4-nya di bawah 200 atau tidak diketahui. Sedangkan jika CD4-nya sama dengan atau di atas 200, maka bisa diberikan vaksinasi. Berikutnya pertanyaan nomor 16. Apakah Anda memiliki penyakit paru seperti asma, PPOK, atau TBC? Jika penderita salah satu penyakit paru ini, maka vaksinasinya akan ditunda. Dan di sini dijelaskan bahwa jika terdapat jawabannya pada salah satu pertanyaan nomor 16, jadi maksudnya ini adalah salah satu adalah apakah asma, PPOK, atau TBC, maka vaksinasinya ditunda sampai kondisi pasien terkontrol baik. Dan penjelasan selanjutnya yaitu untuk pasien TBC dalam pengobatan dapat diberikan vaksinasi.
minimal setelah 2 minggu mendapatkan obat anti tuberkulosis. Jadi bagi pasien penderita TBC itu sudah bisa divaksinasi setelah 2 minggu diberikan obat anti tuberkulosis. Yang terakhir, untuk penyakit lain yang tidak disebutkan dalam format screening ini dapat berkonsultasi kepada dokter ahli yang merawat. Jadi jika ada penyakit selain yang saya sebutkan tadi, maka pasien tersebut bisa berkonsultasi dengan dokter ahli yang merawatnya. Kesimpulannya, sebelum kita diberikan vaksinasi, maka kita terlebih dahulu di screening. Seperti pernyataan dan pertanyaan yang tadi saya jelaskan. Demikian video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.